Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, segala syukur marilah kita haturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang wajib kita puja, satu-satunya zat yang wajib kita puji, dialah Allah Azza wa Jalla. Tiada lupa salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari tidak ada syafaat kecuali syafaat itu diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beberapa syafaat yang akan diberikan dan bisa kita dapatkan, salah satunya adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Yang kedua, syafaat dari Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, mengamalkannya, maka insya Allah Al-Quran itu akan menjadi syafi'an li ashabihi, menjadi pemberi syafaat kepada para pembacanya, para pengamal daripada Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu bisa memberikan syafaat dengan izin Allah kepada orang yang membaca dan mengamalkan. Nanti di hari akhir nanti ya, di hari kiamat nanti, orang-orang kemudian diperintahkan oleh Allah membaca Al-Quran sebagaimana dia membaca di bumi selama mereka hidup. Bacalah, 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 bacalah. Dan itu akan meninggikan derajatnya sampai bacaan yang terakhir. Membaca ini bisa dimaknai menghafalkan atau membaca sebagaimana yang kita baca selama ini. Jamaah sholat duhur rahimakumullah, kita doakan saudara kita yaitu Abah Tekno ya, mudah-mudahan lekas sembuh, lekas diberikan oleh Allah kesehatan dan sehingga penyakitnya diangkat oleh Allah semuanya. Kemarin Pak Tek ini masuk ke IGD di daerah Karangkeneng. Alhamdulillah siangnya sudah boleh pulang dan mudah-mudahan sekarang sembuh ya, sembuh dengan izin Allah. Pak Tek sakit Pak Rektor. Iya. Alhamdulillah. Nek ana pancingan iki dadi ketuk kene. Muga-muga ditahan oleh Allah jadi tidak usah dibicarakan. Jadi ada beberapa hal ya yang harusnya kita miliki. Kita tidak mungkin diberikan oleh Allah mukjizat, karena mukjizat itu haknya para nabi yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kita tidak mungkin mendapatkan yang namanya karomah kalau kita tidak menjadi aulia Allah, wali-walinya Allah. Yang bisa kita akses ya, itu salah satunya adalah ma'unatullah, pertolongan Allah. Allah memberikan pertolongan kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi Allah memberikan pertolongan itu tidak melihat pangkat jabatan, tidak melihat kekayaan, tidak melihat nasab, tapi Allah menolong kepada siapapun yang dikehendakinya. Bahkan di zaman para rasul ya, ada sekelompok umat yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ini dikejar terus oleh pasukan Romawi. Pasukan-pasukan ini ingin membunuh dan mendapatkan tubuhnya Nabi Isa alaihissalam. Seakan-akan dimanapun tempat itu dikejar, dimanapun tempat itu tidak punya tempat untuk berlindung. Maka kemudian ada pertanyaan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Bahwa pertolongan Allah itu qarib,
sangat dekat bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Di zaman Rasulullah SAW juga seperti itu. Seakan-akan cobaan, ujian, seakan-akan bahkan ancaman pembunuhan dan seterusnya, perang dan sebagainya. Ini kapan pertolongan Allah ini? Padahal Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dicintai Allah. Dan orang-orang di sekitar Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang terdekat, yang mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan imannya Abu Bakar saja, kalau diukur dan ditimbang dengan iman kita sama semua orang yang sekarang seluruh mukmin muslimin hari ini, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar daripada iman kita. Pertolongan Allah pun tidak serta-merta mendatangi sahabat. Nah, hari ini kita punya kesulitan, kita punya masalah, kita punya sesuatu yang kita harapkan, langsung kita merintah Allah, ya Allah jenengan ijabah. Ya Allah, iki kula kudu ngene, kudu saiki. Nah, dapurane kita iku siapa? Kok merintah Gusti Allah? Oh, di zaman Rasulullah SAW aja ma'unatullah itu dengan akses mereka orang-orang yang bertakwa saja tidak mampu mengakses dengan, atau belum dikehendaki Allah, ya belum. Nah, kita hari ini maka sebisa mungkin kita rendah hati, ya. Sebisa mungkin kita rendah hati, terus menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan Allah akan mengijabah setiap permohonan kita. Allah akan menolong setiap kesulitan yang kita miliki, dan Allah akan mempermudah semua yang ada di dalam hidup kita. Sehingga insya Allah kita berjalan di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah, terjal enggak apa-apa, belok-belok enggak apa-apa, tapi selama kita yakin bahwa hasil daripada apa yang kita jalani itu adalah jannatullah, ridhonya Allah, surganya Allah, fa insya Allah seterjal apapun perjalanan kita di kehidupan dunia ini akan berbuah manis. Maka orang yang berpuasa itu kan abot, dia menahan lapar dahaga selama beberapa jam. Orang yang sholat tahajud itu mereka rela bangun, dan orang-orang tidur, wanasuniam, berat, tapi hasil akhirnya adalah rasa manis, yaitu ridhonya Allah Azza wa Jalla dan surganya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan surganya Allah, Jannatun Naim, di sisi Rasulullah SAW hakada, dan bisa meminum air di telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mungkin manfaat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah ijabah semua pinta kita, Allah ijabah semua keinginan kita, Allah ijabah semua hal yang menjadi kehendak, keinginan, harapan dan semuanya yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala mara bahaya, dari orang-orang yang culas, dari manusia-manusia yang menginginkan kesengsaraan bagi kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari makhluk-makhluknya Allah yang membahayakan hidup kita. Amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah, Allahumma ighfir lana ya Allah, wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma ja'alna ya Allah syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aini saghir fi aini nasi kabira. Allahumma yassir ya Allah wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.